Wejangan welas asih, Buddha hidup cikung. Murid kesayangan yang tercinta. Murid guru sangatlah beruntung. Jodoh Buddha kalian masih begitu erat. Pada zaman di mana penuh kekuasaan dan kemerosotan moral di dunia fana sekarang, masih bisa memohon maha tahu, masih bisa bertemu dengan guru. Muridku sangatlah bahagia, masih bisa berpegang erat benang emas di mana masa dunia dalam situasi genting menjelang kegelapan dunia. Belajar pengetahuan hakikat kebenaran, belajar membina diri, membabarkan dharma suci, menjalankan karya suci, pergi ke seluruh penjuru, membuka lahan ladang tau. Penuh dengan semangat perjuangan atau kompetitif atau seorang pejuang. Murid lebih rela mengorbankan aku yang kecil untuk mengemudi bahtera suci sepenuh tenaga, bagaikan seorang yang tidak mampu dihadang ribuan orang pun. Seorang pemberani yang sangat luar biasa, pantang mundur. Pada zaman dunia sekarang ini yang penuh dengan godaan ketenaran dan kekayaan. Muridku sangat dermawan atau berhati mulia. Murid masih tidak perhitungan dan tetap rendah hati saat diremehkan oleh para gerombolan orang-orang yang penuh perhitungan dan mencurigai. Murid masih mengulurkan tangan penuh kehangatan, tulus menuntun mereka untuk lebih mengerti hakikat kebenaran sejati. Keberuntungan murid, kebahagiaan murid, semangat perjuangan murid, hati murid yang mulia sebenarnya harus berterima kasih kepada dirimu yang dulu penuh dengan ketidaktahuan dan pikiran sempit. Dalam proses pembelajaran melaksanakan membina Tao, pada dasarnya Tao memang sudah ada hawa kebajikan dan hawa kebenaran yang tersirat di dalamnya. Dengan menerapkan dan membina Tao, maka akan memiliki pengalaman untuk menjadikan diri lebih dewasa dan mengerti. Berusaha keras dalam mempraktekkan akan membuat murid akhirnya mencapai prestasi atau ada pencapaian. Belajar meneladani kebajikan langit dan bumi, maka langit akan membantumu menjadi seorang budiman yang penuh dengan hawa kebenaran dan berbudi luhur. Di saat kesedihan spontan terjadi, murid harus mampu mengatasi, mengendalikan, dan mengontrol diri dalam penyelesaian bagaikan seseorang pejuang yang memiliki ribuan solusi untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana mungkin tidak berhati-hati dalam setiap langkah?
Jika tidak waspada, maka akan menjerumuskan diri. Demi murid bisa melampaui wujud atau rupa dan memahami hakikat kebenaran sejati. Dalam takdir nasib membuat kalian mengalami kehilangan dan memiliki. Lalu apa yang dimaksud dengan keabadian yang kekal? Sebuah makna apa yang bernilai atau berharga hingga kamu bisa menerima di mana tahap diremehkan dan kamu menjadi acuh tak acuh? Hidup simpel sederhana menjadi simbol hidupmu. Demi murid bisa teguh, stabil, menunaikan karya suci, situasi lingkungan akan membuatmu menderita kesengsaraan dan merasa terlantar atau tidak diperdulikan. Apa hakikat kehidupan? Apa tujuan akhirmu? Hingga kamu mengenali jelas apa itu hakikat kebenaran sejati dan hakikat takdir sendiri. Hingga ragamu terus berkorban menjalankan karya suci, di mana menyadari kesadaran tinggi dengan mengorbankan aku yang kecil dan menyempurnakan aku yang besar. Murid yang terus menahan derita, kesusahan, dan kepedihan hidup, walau tersungkur jatuh, tetap akan bangkit kembali atau jatuh bangun. Supaya murid bisa memiliki hati yang welas asih dan bisa beramal, maka keadaan dalam kehidupan akan menemui kondisi di mana membuatmu merasa dipermalukan dan direndahkan. Apa arti sesungguhnya dari cinta kasih? Apa makna dari membina dan melaksanakan hingga kamu berbuat apapun tanpa harap imbalan, tanpa pamrih, hingga kamu berkorban dan mengabdi sepenuhnya? Demi melintaskan umat manusia di dunia fana, murid tetap harus mengikuti seperti apa yang dipesankan para pendahulu maupun panutan suci para Buddha Bodhisattva, mengikuti jejak para suci. Apakah gelar suci dalam wihara atau fothang itu sakral atau tidak? Sepenuhnya berada pada pikiran dan usaha keras para murid. Apakah tugas suci dalam wihara atau fothang itu mudah pelaksanaannya atau tidak? Itu semua tergantung pada pelaksanaan kekuatan ikrarmu yang sebelumnya murid tegakkan. Sepenuh jiwa raga menunaikan ikrar yang telah ditegakkan, membangkitkan dan menjalankan kekuatan ikrar sebagai kekuatan pendorong. Mengabdikan raga, mengabdikan jiwa, berkorban sepenuh jiwa raga. Dirimu yang sekarang, apakah masih ragu dan sangsi atau bingung lagi? Di balik semua prestasi dan kesuksesan adalah hasil kerja keras dan upaya yang menyakitkan. Tiada kesuksesan tanpa usaha keras. Walau proses mencapai kesuksesan itu begitu menderita.
Kamu yang sekarang, apakah masih merasa belum bisa menjadi dirimu sendiri? Kehidupan manusia atau orang lalu lalang datang pergi. Jiwa yang terus mengembara datang pergi dalam jalur reinkarnasi. Roh suci masih tetap roh suci, namun raganya sudah berbeda. Dalam pandangan guru, roh suci tetaplah roh suci yang masih seperti dulu, tapi raganya sudah berbeda karena terus mengembara dalam reinkarnasi. Terlahir dalam wujud raga yang berbeda-beda. Misalnya, kehidupan sekarang kita terlahir menjadi manusia. Tapi jika tidak baik membina, maka tidak menjamin kelak masih bisa mendapatkan raga manusia. Ini semuanya adalah pilihan, tempat pelatihan dirimu sendiri. Membina diri itu dilatih di dunia fana. Garis kehidupan sekarang adalah buah atau akibat dari karma kehidupan lampau. Juga merupakan pilihan jalan hidup sendiri. Misalnya, ingin kehidupan akan datang lebih baik, maka kehidupan sekarang harus berbuat hal yang berkarma baik. Jalan hidup sendiri adalah pilihan sendiri. Apakah di dalam hati murid tiada penyesalan dan keluhan sama sekali? Apakah di dalam hati murid sama sekali tiada rasa bersalah? Manfaatkanlah pertemuan hari ini untuk merenung kembali beberapa pertanyaan di atas. Baikkah? Bersambung. Asal Wejangan Suci dipilih dari jilid ke-27 dari kata-kata Guru Agung. Bersyukur kepada pendahulu yang berwelas asih membagikan wejangan atau foto. Semoga bermanfaat. Terima kasih.